Jadi pada malam hari ini kita akan membahas skenario 5 ya teman-teman ya. Skenario 5. Oke, ini skenarionya nih, mineral mikro. Seorang anak perempuan 9 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah. Merasakan mudah lelah sejak 1 tahun terakhir. Berarti ini kronis kan? Memberat sejak 3 bulan. Berarti progresif, kronik progresif. Pasien juga mengeluhkan sulit berkonsentrasi di sekolah. Kemudian pasien sering izin karena sakit, berarti rekuren, terutama pada semester terakhir. Keluhan lainnya adalah pasien sering pusing dan sering mengalami sariawan dan mengeluhkan rambut rontok. Dari anamnesis didapatkan riwayat nafsu makan rendah. Keluarga juga tidak mampu membeli lauk yang beragam, sehingga seringkali pasien makan hanya dengan lauk kerupuk dan kecap. Keluarga tinggal di daerah pegunungan. Mereka jarang mengkonsumsi ikan dan makanan laut lainnya. Pasien juga tidak mengkonsumsi sayur dan hanya mengkonsumsi buah tertentu saja. Berarti agak picky eater ya. Pada pemeriksaan fisik, temperaturnya normal, nadinya normal, respiration rate meningkat. Kemudian ini BBTB-nya, IMT-nya kurang dari -2 ini rendah. Adanya luka di sudut bibir, kulit kering, konjungtiva anemis, palpasi goiter grade 1. Dari pemeriksaan darah lengkap didapatkan hemoglobin 8, MCV 60, medium urin 60 mikrogram. Oke, kita langsung masuk ya ke step satunya, clarifying unfamiliar term-nya. Di sini uh, bukan tak tambah-tambahin kayak di skenario di kampus ya, yang menurut kakak ini agak susah aja nih. Konjungtiva anemis nih, konjungtiva pucat ya, yang biasanya sebagai indikasi adanya anemia. Kemudian untuk palpasi goiter ini merupakan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah adanya pembesaran kelenjar tiroid apa tidak. Adapun grade-nya sebagai berikut ada grade 0, 1, 2. Di grade dibagi berdasarkan WHO ya. Grade 0 itu tidak membesar dan baik secara palpasi maupun inspeksi. Grade satunya membesar secara palpasi, sedangkan grade 2-nya palpasi dan inspeksinya membesar. Jadi langsung terlihat jelas gitu kalau grade 2. Oke, apa saja yang kita bahas pada malam hari ini? Yang kita akan bahas adalah definisi dari mineral mikro ya, ini salah ntar tak perbaiki. Metabolisme mineral mikro, defisiensi mineral mikro, manifestasi klinisnya, upaya preventif, dan identifikasi dari skenario itu sendiri ya, mineral mikro. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kakak mau brainstorm dulu. Ini kan terkait dengan nutrien ya. Jadi secara umum nutrien itu dibedakan menjadi dua, ada yang makronutrien dan ada yang mikronutrien. Jadi makronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien dibedakan menjadi dua secara garis besar, ada vitamin dan mineral. Kalau vitamin itu dibedakan lagi jadi dua, ada yang fat soluble dan water soluble. Nah, kalau mineral dibedain menjadi makromineral dan mikromineral. Perbedaannya yang mikromineral itu dan makromineral didasarkan pada jumlah intake harian atau require yang diminta. Ya, harian itu rekomendasinya berapa? Kalau yang mikro kurang dari 100 miligram per hari. Kalau yang makro lebih dari 100 miligram per hari. Oke, ini ya, mikromineral. Biasanya disebut dengan trace mineral. Dibutuhkan kurang dari 100 miligram per hari. Fungsi utamanya sebagai kofaktor enzim, sebagai komponen hormon dan pengatur transkripsi gen hingga berfungsi sebagai antioksidan. Ada beberapa mikromineral esensial, namun yang kita bahas pada malam hari ini cukup 5 yang pertama ini saja, karena ini yang sering keluar. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Bagaimana metabolisme dari masing-masing mikromineral yang akan kita bahas. Udah tak lihat juga di skenario sebelumnya, ada Kak Reza ya, yang ngebahas eh, mineral juga terkait zat besi kan ya. Nah, itu merupakan salah satu mikromineral ya yang sudah dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi mikromineral yang pertama zat besi, di mana zat besi itu ketika kita makan, intake, masukkan ke dalam mulut kita, dia akan di usus halus akan mengalami penyerapan.
di mana di permukaan usus halus itu kan ada brush border, ada fili-filinya itu untuk memudahkan pelekatan dan penyerapan dari si nutrisi tersebut. Ya, tentunya yang kita bahas malam ini adalah mikronutrien. Nah, untuk zat besi sendiri, di permukaan sel usus halus itu, enzim vitamin C ferroreduktase mengubah Fe3 ferrik menjadi ferro. Nah, setelah dia diubah jadi ferro, ini diubah jadi ferros, dia akan masuk ke enterosit. Enterosit itu adalah sel pencernaan, sebutan khusus dari sel pencernaan. Nah, kemudian zat besi gimana caranya masuk melalui transporter di MT transporter ya, di MT1. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam sel, si zat besi atau ferrous atau Fe2+ itu yang sudah diubah tadi bisa disimpan dan bisa juga ditransportasikan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian bagaimana dia ditransportasikan atau disimpan? Jadi sebagian zat besi disimpan sementara di usus halus sebagai ferritin. Oke. Sebagiannya lagi dikeluarkan melalui pintu keluar ini, ferroportin namanya. Oke. Nah, setelah dia keluar, zat besi diubah kembali ke bentuk Fe3 oleh si hephaestin ini. Oke. Nah, ketika dia berada di dalam sirkulasi, Fe3+ ini, si ferrik ini menempel pada transferin, di mana setiap satu transferin menggendong atau membawa dua buah ferrik. Oke, Fe3+-nya dua di bawah ya. Nah, kemana tujuannya? Jadi tujuannya dibawa 75% ke sumsum tulang, 10 hingga 20% ke hati, disimpan sebagai ferritin ya. Di tulang tentunya berfungsi sebagai bahan baku untuk pembuatan sel darah merah, eritropoiesis ya. Nah, selain itu sisanya dikirim ke jaringan lain seperti otot. Oke, jadi di plasma darah setelah dari sel dari usus halus dikirim ke sumsum tulang dan ke hati ya. Ada yang utamanya itu di sumsum tulang 75%. Nah, kemudian transferin yang membawa zat besi menempel pada reseptor transferin di permukaan sel, misal di sel hati ya. Nah, ada namanya transferin reseptor ini. Nah, ketika dia sudah menempel dengan transferin reseptor, maka dengan transferin reseptor ini dia akan membuat vesikel karena mengalami endositosis. Oke. Di dalam sel, kondisi asam membuat zat besi lepas dari transferin. Zat besi lepas dari transferin, ini dia keluar, nah, dia keluar. Kemudian kemana sih transferin reseptor? Dia menempel lagi ke permukaan dan mengeluarkan si transferin ini. Jadi dia masuk bersama-sama, kemudian berpisah lagi. Si zat besinya uh, disimpan dalam bentuk ferritin, dan si reseptornya mengeluarkan si transferin itu. Mobilnya dikeluarin, isinya, mobilnya keluar, isinya didiamkan di sel hati ya, atau disimpan gitu. Nah, kemudian eh, bagaimana sih zat besi itu diatur di dalam tubuh? Zat besi itu utamanya diatur oleh hepsidin. Nah, bagaimana hepsidin itu mengatur zat besi tersebut? Hepsidin itu diproduksi di hati. Fungsinya adalah untuk mengerem atau menurunkan kadar zat besi dalam darah. Cara kerjanya, dia menutup pintu, pintu keluar masuk dari zat besi itu, ferroportin. Baik ferroportin yang ada di enterosit maupun ferroportin yang ada di sel liver dan bone marrow maupun jaringan lainnya. Jadi, si zat besi tidak bisa keluar masuk. Nah, akibatnya di dalam plasma dia jumlahnya akan menurun kalau hepsidinnya aktif. Kapan hepsidin aktif atau meningkat? Pada saat terjadi peradangan atau infeksi dan kadar zat besi dalam darah sudah tinggi, jadi di stop ya ferroportinnya, pintunya nggak boleh dibuka lagi. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke zat mineral yang kedua adalah zinc atau Zn ya.
di mana absorpsinya terjadi di jejenum. ZIP4 ini zinc untuk apa transporternya. Membawa zinc masuk ke enterosit. Nah, kalau tadi kan ada di MT1 tuh. Kalau yang untuk zinc ada ZIP4. Oke, nah setelah dia masuk dalam ke dalam sel enterosit, sudah diserap, maka nanti si zinc ini akan langsung dipindahkan ke plasma sehingga menuju ke liver nanti. Oke, adapun perpindahan dari enterosit ke sel plasma dibantu oleh zinc ZNT1 ini ya. Oke, ini sebagai ferroportinnya kalau kita lihat di zat besi. Di dalam plasma, zinc ini menempel pada albumin sekitar 60 hingga 70% dan sisanya menempel pada alfa 2 makroglobulin dan histidin. Nah, di mana penyimpanan dari zinc? Tidak ada simpanan khusus, tapi zinc dalam sistemik tersimpan dalam bentuk metallothionein atau MT yang bertindak sebagai buffer intraseluler. Ada di hati, ginjal maupun enterosit dan enzim zinc finger. Nah, setelah itu tentunya zinc ini akan dimetabolisme dan akan diekskresikan, terutama melalui sekresi pankreas dan usus ke feses. Ekskresi zinc di dalam urin sangat sedikit karena adanya reabsorpsi tubulis yang efisien. Nah, kemudian apa sih yang mengatur jumlah zinc yang ada di dalam tubuh? Pengaturan zinc di dalam tubuh disesuaikan oleh status zinc melalui ekspresi ZIP4 dan ZNT1 di enterosit. Oke, adapun metal responsive transcription factor menginduksi menginduksi metallothionein dan ZNT1 saat zinc tinggi. Jadi ketika zinc di dalam plasma tinggi, maka metallothionein ini diinduksi dan ZNT1 ini diinduksi untuk mengurangi jumlah zinc yang ada di dalam plasma. Kapan zinc di dalam plasma berkurang? Ketika adanya inflamasi. Maka ketika ada inflamasi, adanya redistribusi zinc ke arah liver. Ya, nah ini. Jadi kalau ada inflamasi, uh, redistribusi artinya pembagian ulang. Yang awalnya banyak di plasma, ketika ada inflamasi, dikurangin zinc yang ada di plasma supaya si bakteri maupun infeksi tidak berkembang secara lanjut. Disimpannya di hati, begitu ya. Kita masuk ke mikronutrien yang mikromineral yang kedua, metabolisme dari koper atau tembaga ya. Bagaimana metabolisme dari mineral ini? Pertama-tama, eh, tembaga atau koper atau Cu ya, diabsorpsi di lambung atau di duodenum dengan cara mereduksi ini ya, masuk via koper transporter satu. Ini. Nah, di dalam enterosit, koper diikat oleh metallothionein juga. Oke, ada yang CCS, hmm, ada juga yang ATOX1. Ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian setelah masuk ke enterosit, maka kita akan memindahkannya ke plasma kan, pembuluh darah. Jadi adanya ekspor basolateral. Nah, di setiap basal kalau tadi kan di zinc ada di apa? Di zat besi ada ferroportin, maka kalau di copper ada namanya ATP7A. Kita lihat nih ATP7A yang akan memindahkan si tembaga atau copper ini ke plasma. Oke. Nah, setelah itu di pembuluh darah sebagian besar terikat dengan seruloplasmin yang disintesis oleh hati. Kemudian albumin juga mengikat koper yang baru diekspor ke pembuluh darah. Nah, setelah itu di hati hepatosit menangkap koper. Nah, ini ya. Nih, oke, oleh CTR1 dan ATOX1 dan mengantarnya ke ini ATP7B dibentuk ATP7B di transgolgi untuk dimasukkan ke aposeruloplasmin. Nah, ini jadi dia dari enterosit ke plasma, habis itu di hati. Nah, ini.
Apabila kadar koper lebih, maka ATP7B ini pindah ke vesikel biliar untuk diekskresi. Nah, bagaimana untuk penyimpanannya koper ini? Untuk koper sendiri sama seperti zinc, tidak ada protein simpanan khusus. Adanya metalothionin di hati ataupun di ginjal. Nah, ekskresinya juga mirip-mirip ya, melalui empedu dan hampir tanpa sirkulasi enterohepatik. Kemudian untuk ekskresi dari urinnya juga minimal ya. Nah, regulasinya diatur oleh HTP7A yang ada di sini yang untuk mengarahkannya ke plasma di hati ya. Oke, sesuai kadar CO intraseluler. Nah, selanjutnya adalah metabolisme selenium. Ini agak asing ya. Oke. Jadi untuk selenium sendiri diabsorpsi selenium itu berasal dari makanan misalnya dalam bentuk selenothionin ini yang biasa ditemukan di tumbuhan. Kemudian untuk yang selenat dan selenit ini biasa ditemukan di daging ya. Di mana proses penyerapannya? Tentunya di usus halus juga karena adanya fili-fili penyerapan karena di sana adalah halte absorpsi utama. Nah, di dalam enterosit semua bentuk selenium akan diubah menjadi bentuk aktif H2SE. Nah, ini, ya. Nah, ini H2SE. Oke, hidrogen selenida akan dipecah menjadi LDL dan VLDL. Nah, si LDL ini akan bersirkulasi dan masuk ke liver. Oke. Setelah diserap, selenium dibawa ke hati organ pusat metabolisme selenium. Nah, di hati si H2S ini digunakan untuk sintesis selenoprotein. Ya. Salah satu protein utama yang dihasilkan adalah selenoprotein P. Nah, ini selenoprotein P. Kemudian selenium dimasukkan ke dalam protein sebagai selenocysteine yang melibatkan rRNA ini replikasi khusus untuk proses translasi khusus ya. Nah, kemudian selenoprotein ini berfungsi sebagai antioksidan, regulasi redoks dan fungsi imun. Nah, kemudian selenop dilepaskan dari hati ke sirkulasi darah, berfungsi sebagai karier utama selenium. Selenium didistribusikan ke berbagai organ melalui reseptor spesifik. Misalnya, ini kan dibagi jadi tiga nih. Ada yang didistribusikan ke em, kelamin pria, testis ya. Kemudian ada didistribusikan ke ginjal dan ada yang ke otak. Ini masing-masing reseptornya beda-beda. Kalau yang di testis ada namanya ApoE2. Kalau yang di kidney ada megalin dan di otak ada ApoE2. Sama ya. Nah, kemudian apa fungsinya? Kalau di testis berfungsi untuk spermatogenesis, pembentukan sperma, menjaga integritas sperma. Nah, kalau di ginjal berfungsi sebagai reabsorpsi selenium, menjaga homeostasis selenium itu sendiri. Kalau di otak fungsinya apa? Untuk proteksi neuron dan mencegah stres oksidatif di sistem saraf. Oke. Kemudian kita masuk ke eh, metabolisme dari iodin ya, iodium. Ini ini lumayan sering muncul ya, sering keluar karena fungsinya atau hubungannya dengan ini sintesis hormon tiroid. Nah, gimana prosesnya? Pertama, iodium diabsorpsi dalam makanan sebagian besar sebagai iodida atau iodat, io3-min, direduksi menjadi iodida di lambung. Nah, diserap dengan sangat cepat dan hampir sempurna di lambung dan usus halus melalui transporter NIS, sodium iodine symporter, nah, yang juga diekspresikan di mukosa lambung dan enterosit. Nah, absorpsi hampir 100% tanpa regulasi hambatan signifikan. Nah, kemudian setelah diabsorpsi di enterosit, setelah masuk ke sel dari usus halus, kemudian si iodium ini akan didistribusikan dan akan diuptake ke tiroid, kelenjar tiroid ya. Iodida plasma ditangkap kelenjar tiroid dengan aviditas tinggi atau ikatan tinggi oleh NIS dan membran basolateral tirosit. NIS mentranspor 2 natrium dan 1 iodida. Oke. Di apikal, nih, ini apikal, pendrin mentranspor iodida ke lumen folikel. Nah, ini kan ditransfer kan, indah. Oke. Nah, organ lain yang mengekspresikan NDS bisa juga kelenjar ludah, lambung, plasenta, dan payudara laktasi juga menangkap si iodida ini.
Nah, ini makanya dia diekspresikan ke berbagai tempat. Nah, kemudian bagaimana iodium ini bisa berperan dalam sintesis hormon tiroid? Jadi di permukaan apikal tirosit yang berbatasan dengan koloid, tiroperoksidase atau TPO menggunakan hidrogen peroksida untuk mengoksidasi iodida menjadi I2 atau iodid. Nah, lalu mengiodinasi residu residu tirosil pada triglobulin membentuk monoiodotirosin MIT ya, dan diiodotirosin DIT. Nah, setelah itu si tiroperoksidase menggabungkan DIT berubah menjadi T4 atau DIT akan berubah menjadi T3. Oke. Nah, nanti si TGO beriodium disimpan dalam koloid sebagai cadangan hormon saat distimulasi oleh thyroid stimulating hormone di hipofisis anterior pituitary, maka triglobulin di endositosis didegradasi di lisosom dan T4 serta T3 dilepaskan ke sirkulasi. Oke. Nah, bagaimana transportnya plasma dan aktivasi perifer? Jadi T4 dan T3 diangkut terikat oleh protein tyrosine binding globulin atau TBG, transthyretin dan albumin. Nah, di jaringan perifer, enzim deiodinase bergantung selenium. Nah, ini ada D1, D2, D3 mengubah T4 menjadi bentuk aktifnya T3. Oke. Lalu yang di otak diubah menjadi di plasenta dan di otak diubah menjadi T2. Bentuk aktif dari eh, hormon tiroid atau tiroid sintesis ini adalah T3 ya teman-teman. Jadi diubah dulu menjadi bentuk yang aktif. Emang ini agak rumit tapi kita usahakan. Nah, berikut adalah untuk ekspresinya. Rute utamanya urin sebagai iodida bebas. Lebih dari 90% iodium yang diserap diekspresikan melalui urin. Oke. Regulasinya gimana? Nah, untuk T, T apa hasil dari metabolisme iodium itu diregulasi oleh thyroid stimulating hormone yang ada di hipofisis anterior. Oke. Apabila didapatkan T3, T4 rendah, maka TSH itu akan meningkat. Nah, tapi T3 ini atau T4 berperan sebagai umpan balik negatif. Apabila dia jumlahnya banyak di dalam darah, maka si thyroid stimulating hormonnya itu akan di stop begitu. Nah, kemudian kita telah mempelajari metabolisme dari mikromineral. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja yang dapat menyebabkan defisiensi mineral mikro. Nah, tentunya yang pertama adalah kurangnya asupan zat-zat yang mengandung mikromineral ya. Nah, apa penyebabnya kurangnya asupan ini? Bisa kemiskinan dan akses terbatas, kemudian adanya pola makan restriktif, dan adanya faktor geografis. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misal kalau di pegunungan itu sulit ditemukan makanan yang mengandung mengandung yodium. Karena yodium itu sebagian besar adanya di laut, seperti misalnya ikan gitu. Nah, jadi orang-orang yang berada di pegunungan banyak mengalami defisiensi yodium gitu. Nah, ini kan contoh klasiknya adalah gondok endemik di Himalaya Andes Alpine. Nah, kemudian selain kurangnya asupan, adanya malabsorpsi ya. Di sini penyerapannya yang bermasalah. Berarti organ pencernaannya ya, ususnya, lambungnya. Nah, di sini ada penyakit usus kronis nih. Nah, penyakit celiak nih, adanya atrofi duodenum. Kemudian adanya pembedahan saluran cerna. Kemudian adanya interaksi di lumen usus seperti asam fitat. Nah, asam fitat ini menyebabkan absorpsi dari zat-zat mikronutrien itu terhambat. Nah, ini mengkelas ini menghambat penyerapan dari zat besi, zinc. Ya. Kemudian adanya suplementasi zinc dosis tinggi, menginduksi metalotianin dan menghambat penyerapan koper. Tadi karena metabolismenya mirip-mirip antara zinc dan koper ya. Nah, tanin juga yang terkandung di dalam teh dapat menyebabkan anemia. Kenapa? Karena zat besinya dihambat penyerapannya. Dan juga adanya infeksi Helicobacter pylori.
gastritis kronis. Nah, ini ya, menghambat sekresi asam lambung. Oke. Oke. Nah, selain itu juga em, peningkatan kebutuhan eh, fisiologis dapat menyebabkan defisiensi mineral mikro karena kita membutuhkan energi yang banyak. Artinya metabolisme kita itu kan harus cepat. Nah, sedangkan apabila kita kekurangan kofaktor atau dalam hal ini adalah mineral mikro, maka hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan kita terganggu. Nah, apabila adanya pertumbuhan pesat misal di usia 6 hingga 24 bulan, ini dapat menyebabkan defisiensi mineral mikro itu sendiri kan kebutuhan kita meningkat. Kalau intake-nya kurang dapat menyebabkan defisiensi mineral mikro. Nah, sama halnya dengan kondisi seperti sedang mengandung dan menyusui. Kemudian adanya pemulihan dari penyakit juga. Oke. Nah, setelah itu adanya kehilangan berlebihan dari tubuh. Nah, ini seperti perdarahan, misal pada perempuan adanya menstruasi, kemudian adanya perdarahan GI tract, akibat dari konsumsi NSAID yang berlebihan, adanya neoplasma, atau adanya infeksi cacing tambang nih. Cacing tambang ya, itu stoma. Nah, kemudian adanya diare kronis. Ini intinya kehilangan dari tubuh ini yang secara alami ya. Oke, kemudian adanya kondisi medis dan terapi, misalnya ada luka bakar yang menyebabkan inflamasi kronis, nah, adanya gagal ginjal kronis, ada diuretik jangka panjang, dan adanya diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana metabolisme dari mikromineral ini, kemudian kita tahu apa saja yang dapat menyebabkan defisiensi dari mineral mikro ini. Sekarang kita lanjut membahas tentang apa saja manifestasi klinis yang disebabkan dari defisiensi mineral mikro itu sendiri. Nah, mulai dari zat besi ya, misal penyebabnya adanya asupan kurang, gangguan absorpsi, terus adanya misal diare atau pendarahan, kemudian adanya misal cacing tambang gitu ya, infeksi yaitu stoma. Nah, intinya ketika hal itu terjadi, maka penyerapan zat besi akan kurang. Nah, ketika zat besi itu penyerapannya kurang, maka fungsi-fungsinya itu akan terganggu. Misal eritropoiesis tidak efektif, sehingga menghasilkan sel darah merah yang ukurannya kecil, kemudian bisa menghasilkan darah merah yang warnanya pucat. Nah, kalau dia pucat berarti Hb-nya kurang. Kalau dia kecil berarti MCV-nya kurang, kurang dari 80 ya. Nah, akibatnya kalau orang mengalami anemia zat besi, maka keluhannya manifestasi klinisnya bisa berupa lemah letih lesu, konjungtiva anemis, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana manifestasi klinis orang yang mengalami kekurangan zinc? Zinc sendiri merupakan kofaktor lebih dari 300 enzim. Nah, artinya dia sangat penting nih perannya sebagai katalis ya, sebagai pembantu dalam proses metabolisme berbagai nutrisi lainnya. Nah, apabila mengalami defisiensi, maka fungsi metabolisme secara umum di dalam tubuh kita akan mengalami gangguan. Maka proliferasi sel itu akan terganggu. Nah, gitu ya. Adapun manifestasi klinisnya, ketika orang mengalami kekurangan zinc karena dia sebagai kofaktor dari banyak hal, maka manifestasi klinisnya juga cukup luas. Bukan hanya lemah letih lesu seperti zat besi. Tapi lihat, untuk zinc dapat menyebabkan masalah pertumbuhan, stunting, kemudian infeksi berulang, kemudian eh, mengalami ini ya masalah pada kulit dan rambut, dermatitis, alopecia, ini botak katanya rontok rambut, kemudian luka sulit sembuh dan menyebabkan hipogeusia, gangguan rasa dan naik blindness. Kemudian adanya gangguan reproduksi, hipogonad pada pria. Itu ya, karena tadi kan zinc metabolisme juga ke arah eh, testis ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah copper ATCO. Nah, di sini eh, tembaga merupakan kofaktor dari kuproenzim, di mana dia membantu
membantu metabolisme dari atau proses eh, hidrolisis ya dari seruloplasmin menjadi untuk pembentukan plasma dalam proses metabolisme zat besi. Kemudian selain itu juga tembaga berfungsi dalam lisis oksidase, sintesis kolagen atau elastin dan berfungsi sebagai antioksidan. Nah, ketika kita mengalami defisiensi zat besi copper, maka gangguan metabolisme besi dan jaringan ikat akan terjadi. Sehingga manifestasi klinisnya berupa ini gangguan anemia hipokrom. Nah, mirip defisiensi zat besi juga. Kemudian kekurangan sel darah putih. Nah, kemudian adanya neuropati perifer, ataksia, kemudian adanya kelemahan tulang dan gangguan elastisitas pembuluh darah. Nah, bagaimana dengan selenium? Selenium sendiri em, kalau dia ini apa mirip seperti iodium. Nah, selenium itu ditemukan di daerah yang kaya akan mineral. Nah, daerah-daerah yang memiliki kandungan mineral rendah seperti di Cina dan Siberia, itu masyarakatnya sering mengalami defisiensi selenium. Nah, selenium itu merupakan komponen selenoprotein yang berfungsi sebagai kofaktor dari proses peroksidase ini. Glutathione peroksidase, nah, yang berfungsi sebagai antioksidan dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Iodotironin juga nih, konversi T4 ke T3, bentuk hormon tiroid aktif. Kemudian, apabila terjadi defisiensi, maka ini fungsi-fungsinya akan terganggu seperti konversi T4 ke T3 dan fungsinya sebagai antioksidan juga akan terganggu. Sehingga manifestasi klinisnya dapat berupa nih, Cashan disease, kardiomiopati dilatasi, adanya gangguan pada otot jantung, sehingga menyebabkan gagal jantung kongestif. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya adalah iodium. Nah, iodium sendiri, nah itu udah tak jelasin tadi kan, yang di bagian selenium, ini untuk defisiensinya mirip-mirip disebabkan oleh kondisi geografis yang uh, kurang mengandung mineral yang dibutuhkan ya. Nah, nah ketika iodium kurang, maka komponen esensial hormon tiroid untuk pembentukan T3 dan T4 itu akan mengurang. Nah, akibatnya ketika si T3 T4 ini kurang dalam darah, maka TSH itu akan aktif untuk karena kan dia nggak tahu nih, misal TSH itu kan fungsinya untuk stimulat dari kelenjar tiroid untuk membentuk T3 dan T4. Nah, apabila di dalam darah jumlahnya sedikit, maka TSH-nya akan ditambah lagi supaya si tiroidnya bekerja lebih keras gitu. Tapi yang terjadi pada orang defisiensi iodium bukan masalah dari tiroidnya, tapi intake atau bahannya itu yang kurang. Sehingga ketika ketika adanya stimulasi TSH yang berlebih, maka dapat menyebabkan pembesaran dari kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, akibatnya terjadi goiter ya gondok. Itu. Ini juga nih pada janin dapat menyebabkan kerusakan otak permanen karena hormon tiroid diperlukan untuk migrasi neuron. Nah, manifestasi klinisnya ini iodine deficiency disorder. Ada hipotiroidisme, ada gondok, kemudian ada gangguan pada kandungan, ini abortus, dan untuk anak dan dewasa biasanya terjadi gangguan fungsi kognitif, pendengaran dan pertumbuhan. Nah, kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kurangan suplai dari mikromineral ini? Oke, jadi pemerintah eh, ada empat pilar upaya preventif ya untuk menangani defisiensi nutrisi. Yang pertama adanya suplementasi, kemudian adanya fortifikasi massal, biofortifikasi, dan diversifikasi pangan. Nah, suplementasi ini program tablet tambah darah nih ya untuk ibu hamil, kemudian adanya kapsul vitamin A dan PMT pada balita. Contohnya pada program Posyandu. Oke, kemudian adanya fortifikasi massal. Fortifikasi ini artinya penambahan zat tertentu pada suatu makanan. Oke, contohnya misal program tiga pangan yang wajib difortifikasi, garam, terigu, minyak, dan inisiasi fortifikasi beras. Jadi adanya beras tuh ditambahin zat besi biasanya.
Dan contoh garam berodium, terigu diperkaya zat besi, asam folat. Nah, targetnya target beras terfortifikasi 100% pada tahun 2029. Kemudian untuk yang biofortifikasi ini adalah menanam tumbuhan dengan zat tertentu yang diinginkan. Nah, dengan kandungan mineral tertentu yang diinginkan. Contohnya nih, beras biofortifikasi. Jadi menanam beras tapi udah difortifikasi. Jadi kalau dia udah panen, maka tanpa fortifikasi tambahan, setelah jadi ini semenjak ditanam ditambah apa mineral yang diinginkan gitu ya. Gitu. Kemudian adanya diversifikasi pangan. Nah, ini penambahan keberagaman pangan pada masyarakat supaya masyarakat itu tidak mengkonsumsi makanan yang sejenis saja. Oke, seperti ini ada program unggulan pemerintah yang sekarang ya, yang banyak kontroversinya, ada program MBG itu. Ada desa pangan aman dan PMT berbasis lokal. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita identifikasi skenario. Oke. Untuk skenario yang mudah tak baca tadi, didapatkan adanya temuan anemia mikrositik hipokrom. Ditandai mikrositik ukurannya kecil berarti MCV-nya kurang dari 80 dan hipokrom berarti hemoglobinnya rendah. Di sini didapatkan 8 ya, rendah. Nah, adapun em, adapun untuk yang zat besi ini sendiri, kenapa kita bisa mengatakan selain dari ini ya, selain dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan, dari anamnesis juga bisa kita ketahui. Misalnya, pasien mengalami eh, defisiensi zat besi karena makannya kurang, seperti pasien hanya makan nasi dengan kerupuk dan kecap, di mana kerupuk itu juga bahan dasarnya mengandung fitat yang tinggi, di mana fitat ini inhibitor penyerapan dari zat besi. Oke. Nah, kemudian juga jenis besi yang dikonsumsi buruk tanpa lauk hewani, di mana untuk zat besi itu sendiri, kalau yang hewani udah bentuknya Fe2+ gitu Hem ya. Nah, jadi lebih mudah diabsorpsi. Tapi dalam kasus ini anak tersebut mengkonsumsi dari sumber nabati. Berarti Fe3 uh, harus diubah dulu. Di mana juga tadi kan konsumsinya fitat udah dari nabati, terus dia mengkonsumsi fitat yang tinggi, maka absorpsinya makin susah tuh. Dan tidak mengkonsumsi faktor peningkat absorpsi seperti vitamin C ya, sumber vitamin C. Dan juga peningkatan kebutuhan di usianya kan usia pertumbuhan usia 9 tahun. Nah, jadi harus membutuhkan nutrisi yang banyak. Nah, selanjutnya adalah angular selilitis. Kemudian adanya sariawan berulang dan rambut rontok, kulit kering dan nafsu makan. Ini merupakan gejala-gejala yang timbul akibat dari defisiensi zinc ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau si pasien asupan zincnya rendah karena diet pasien tidak mengandung protein hewani, sumber utama dari zinc. Hanya mengonsumsi kerupuk, itu pun mengandung fitat yang dapat menyebabkan inhibitor dari zinc. Nah, untuk yang sariawan dan angular selilitis, zinc dibutuhkan sebagai kofaktor enzim yang terlibat dalam proliferasi dan diferensiasi keratinosit. Di mana keratinosit ini berfungsi untuk uh, kesehatan sel kulit, gitu ya. Selain itu juga untuk rambut rontok, zinc merupakan komponen yang mengatur siklus folikular rambut. Nah, di mana kalau adanya defisiensi zinc menyebabkan ketagihan prematur dan gangguan proliferasi matriks rambut. Gitu. Kemudian juga nafsu makan rendah dan sering sakit infeksi berulang. Nah, sering sakit ini merupakan indikasi dari kurangnya zinc. Kenapa? Karena ketika zinc kurang, maka yang terjadi adalah atrofi timus. Teman-teman tahu sendiri kan di blok 4 timus itu adalah letak dari sel imun seperti sel T, ada natural killer cell juga dan interleukin dan interferon gamma. Nah, apabila defisiensi zinc terjadi, maka sel imunnya akan turun, peran kerja imunnya akan turun sehingga dapat menyebabkan
infeksi berulang. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan kulit kering ini gangguan metabolisme asam lemaknya ya untuk eh, kelembapan dari si kulit itu sendiri. Oke. Nah, yang terakhir adalah pasien tinggal di daerah pegunungan. Ini adalah indikasi bahwa pasien mengalami kekurangan yodium ya. Gitu. Nah, dalam pemeriksaan juga didapatkan pasien mengalami goiter grade 1 dan iodium urinnya juga rendah. Nah, hal ini didukung dengan daerah geografis dari si pasien itu sendiri. Daerah pegunungan iodiumnya sangat rendah. Kemudian rendahnya konsumsi makanan laut. Ikan dan seafood merupakan sumber utama iodium karena biokonsentrasi dari air laut. Nah, tanpa akses rutin ke sumber ini, asupan pasien sangat bergantung pada kandungan tanah lokal yang sudah rendah yodium. Nah, kemudian adanya temuan goiter grade 1 yang mengidentifikasikan adanya peningkatan TSH ya, karena tubuh membaca T3 dan T4 rendah di pembuluh darah sehingga ditingkatkan TSH-nya. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan untuk yang pertemuan pertama ini sampai sini dulu? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada boleh angkat tangan ya. Belum ada nih. Oke. Ada nggak rasanya ngerti guys? Halo, ada yang masih bangun? Eh, udah pada tidur ini. Ahmad Faik, mana Ahmad Faik? Iya Kak. Gimana untuk yang mikro mineralnya? Coba aku tanya deh. Apa bedanya makro mineral sama mikro mineral? Eh iya Kak, kalau mikromineral itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh kurang dari 100 miligram per desiliter. Kalau makromineral itu dibutuhkan lebih dari itu. Oke, boleh, boleh, boleh. Terus, mau nanya lagi nih. Kalau zat besi itu paling banyak di ini apa? Ditransportasikan kemana? Kan tadi aku sebut ditransportasikan ke bone marrow, ada yang ke liver, itu lebih banyak kemana? Zat besi itu tadi kalau tidak salah saya tangkap itu ke bone marrow sekitar 70% ya Kak. Oke, betul ya. Berarti nyimak ya, Faik ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kedengeran nggak suara tokek? Aman kok Kak. Oke. Noval juga katanya nyimak Kak, Noval. Oke. Ya, nggak ada yang ditanyain nih. Aman Kak. Oke, berarti tak cukupkan ya sampai sini ya. Ntar tak share PPT-nya, oke? Iya Kak. Oke. Terima kasih. Semoga besok tutorialnya lancar. Ya, ya. Semangat belajar. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.